Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anbar Kasturi Rahmatullah, NPM 212191156. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 dan dari kelompok 4 ini akan membahas tentang negara dan warga negara. Baik, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Airin Rejiani, NPM 212191138. Negara dan warga negara. Negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan state, etat, Prancis, dan staat, Belanda. Penyebutan negara dalam beberapa istilah tersebut bermula dari bahasa Latin, yakni kata status atau statum, yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersikap tegak, tetap, dan sesuai pada penempatannya. Pengertian menurut para ahli, diantaranya menurut Georg Jelinek, mengartikan negara sebagai sebuah bentuk organisasi, kekuasaan dari sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah. Menurut Hegel, mendefinisikan bahwa negara sebagai suatu bentuk organisasi kesusilaan dari hasil perpaduan atau sintesis antara kemerdekaan individual dan kemerdekaan yang bersifat universal. Dan adapun pengertian yang dikemukakan oleh Goleman yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, melindungi masyarakat dalam mencapai tujuan. Pengertian itu senada dengan Halor Jelaski bahwa negara merupakan suatu bentuk integrasian masyarakat yang memiliki kewarganegaraan secara sah dan memaksa dibanding dengan individu atau kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat. Begitu pula yang disampaikan oleh Lozerha, so tahu tentang negara bahwa negara merupakan alat agensi atau alat kemenangan masyarakat untuk mengatur dan mengendalikan permasalahan bersama. Dan menurut Max Weber adalah negara diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat di suatu wilayah yang memiliki hak monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah. Negara tersebut juga diperkuat oleh Miriam Budiarjo tentang negara, bahwa negara merupakan suatu wilayah teritorial di bawah kekuasaan sah monopolis yang dimiliki para pejabat untuk memerintah rakyat dan menuntut para warga negaranya taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Teori terbentuknya negara. Yang ke-1 ada teori perjanjian masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan hasil perjanjian masyarakat yang pada awalnya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Tokoh-tokoh sebagai pendukung teori perjanjian masyarakat ini diantaranya adalah Johann Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseau. Yang kedua ada teori ketuhanan. Teori ini memiliki pendapat bahwa sebuah negara dan kekuasaan seorang penguasa merupakan pemberian Tuhan, asalnya dari Tuhan. Tokoh-tokoh sebagai pendukung teori ketuhanan ini adalah Augustinus, Thomas Aquinas, dan Friedrich. Teori ini mengandung 3 unsur penting, yaitu didirikan di bawah kuasa Tuhan, kekuasaan seorang pemimpin merupakan pemberian Tuhan, dan satu lagi berpendapat bahwa tidak ada bentuk kedaulatan selain kedaulatan Tuhan. Yang ketiga ada teori kekuatan. Teori ini memiliki pendapat bahwa kekuatan atau power menjadi sumber terbentuknya sebuah negara. Negara terbentuknya dikarenakan adanya sebuah kompetisi kekuatan atau power, di mana individu atau kelompok yang paling kuat berhak membentuk sebuah negara. Tokoh-tokoh sebagai pendukung teori ini adalah Ludwig Gunsplowitz, Karl Marx, dan Haji Lasky.
Satu lagi Machiavelli. Yang keempat ada teori organis. Teori ini menyatakan bahwa negara diibaratkan sebuah organisme, makhluk hidup. Negara dapat disamakan dengan tulang berulang manusia, undang-undang sebagai pangkal saraf, pemimpin sebagai kepala, dan masyarakat sebagai daging makhluk hidup itu. Yang kelima ada teori historis. Negara merupakan suatu lembaga atau badan yang tidak dibuat atau dibentuk, tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusioner. Negara sebagai suatu lembaga atau badan sosial sangat dipengaruhi oleh aspek geografis, waktu, dan perkembangan zaman yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Unsur terbentuknya negara. Negara memiliki unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi apapun yang ada di dalam struktur masyarakat. Secara universal, unsur-unsur membentuk sebuah negara dibedakan dalam dua unsur, yaitu bersifat konstitutif dan deklaratif. Konstitutif adalah unsur yang mutlak atau wajib terpenuhi ketika sebuah negara didirikan atau dibentuk. Unsur deklaratif yaitu hanya sebagai bentuk penerangan adanya sebuah negara. Unsur-unsur konstitutif terbentuknya negara meliputi beberapa komponen, yaitu memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Unsur-unsur dikatakan sebagai unsur konstitutif sebagai syarat mutlak yang harus ada untuk mendirikan negara. Adapun unsur deklaratif, terbentuknya negara bahwa negara yang berdiri atau terbentuk harus diakui oleh negara lain sebagai sebuah negara baik secara de facto maupun de jure. Yang ke-1, rakyat. Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam membentuk negara adalah rakyat. Negara sebagai sebuah organisasi resmi haruslah memiliki anggota organisasi di dalamnya yang terdiri atas orang-orang yang ikut terlibat dalam kegiatan bernegara dan diberi nama warga negara. Seseorang yang bertempat tinggal di sebuah negara dapat dikatakan sebagai warga negara apabila dapat memenuhi berbagai persyaratan yuridis dari negara tersebut. Orang yang tidak atau belum memenuhi persyaratan yuridis tersebut dinamakan orang asing atau warga negara asing. Yang kedua, ada wilayah. Wilayah merupakan bagian di muka bumi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan program organisasi negara oleh warga negara. Di dalam wilayah itu terdapat darat, laut, dan udara. Warga negara dapat melaksanakan kegiatan dari segala aspek kehidupan, baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara sesuai prinsip kedaulatan yang dimilikinya. Yang ketiga, ada pemerintahan. Pemerintahan di sini diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Sistem pemerintahan yang diterapkan negara-negara di dunia. Yang ke-1 ada sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer kekuasaan, pemerintahan dijalankan oleh parlemen. Artinya, parlemen memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki kewenangan dalam pengangkatan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, ada sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial ini, presiden memegang kekuasaan sangat kuat karena bertugas sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan memimpin kabinet atau menteri. Yang ketiga, ada sistem pemerintahan campuran. Pada sistem pemerintahan campuran, pemerintahan memiliki presiden yang memegang jabatan
kepala negara juga terdapat Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan untuk memimpin kabinet, dan kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen. Hal yang menjadi pembeda yaitu dalam sistem pemerintahan campuran, presiden tidak memiliki posisi dominan dalam pemerintahan. Sekian yang saya dapat sampaikan, dan selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Sekarang kita lanjut ke pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Agustin dengan NPM 212191503. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk negara dan apa itu negara. Bentuk negara. A. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang sebenarnya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara lain atau negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Negara kesatuan disebut juga sebagai negara unitaris. Kemudian, pada era modern sekarang, ini konsep negara kesatuan dibedakan dalam dua sistem, yakni yang pertama negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan yang kedua negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan yang menggunakan sistem sentralisasi memiliki konsep dasar dalam kurung atau basic konsep bahwa pemerintahan pusat mengelola secara langsung mengenai segala aspek kehidupan dalam sebuah negara. Sementara pemerintahan daerah menjadi pelaksana dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat. Adapun dalam konsep negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengelola dan mengatur wilayah daerahnya masing-masing sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah atau yang dinamakan dengan daerah otonom. B. Negara serikat atau federasi. Negara serikat atau federal merupakan negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa negara bagian. Negara serikat memiliki konsep dasar atau basic konsep, yaitu adanya pembagian kekuasaan, power, dan kewenangan antara pemerintah dengan negara serikat. Menurut C.F. Strong 2011, ada tiga konsep yang membedakan antara negara serikat atau federal. Yang pertama, cara pembagian kekuasaan antara pemerintahan negara serikat dengan negara bagian. Kelima, sifat-sifat negara. Sebuah organisasi yang dinamakan negara memiliki sifat tertentu yang menjadi pembeda dalam rangka mendapatkan dan menjaga kedaulatannya. Kemudian, sifat-sifat sebuah negara yaitu A. Negara mempunyai sifat memaksa. Sifat memaksa artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangannya dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan atau peraturan yang dibuat dapat ditaati oleh aspek berbagai kenegaraan. Ya, B. Memiliki sifat monopoli. Sifat monopoli maksudnya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan sifat monopoli dalam penetapan tujuan negara untuk kepentingan rakyat atau untuk mencapai cita-cita sebuah negara. Yang ketiga atau C. Memiliki sifat mencakup semua. Sifat negara ketiga yaitu mencakup semua, artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan seluruh kebijakan atau aturan hukum yang ada berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Kemudian yang keenam yaitu fungsi negara. Yang pertama, fungsi negara menurut John Locke. Yang kedua, fungsi negara menurut Montesquieu. Fungsi negara menurut John Locke yaitu bahwa negara memiliki tiga fungsi. Yang pertama, fungsi legislatif, yaitu berfungsi untuk membuat dan menetapkan peraturan. Kedua, fungsi eksekutif, artinya negara berfungsi untuk melaksanakan peraturan. Yang ketiga, fungsi federatif, artinya negara berfungsi untuk melaksanakan urusan luar negeri, perang, serta damai. Yang kedua yaitu fungsi negara menurut Montesquieu. Di dalam sebuah negara selalu memiliki tiga cabang kekuasaan yang terorganisir,
di dalam struktur pemerintah sebuah negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang berhubungan dengan pembentukan sistem hukum. Poin ke-7 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat dengan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahannya berbentuk republik dan pembagian kekuasaannya menggunakan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini memungkinkan pemerintah dalam rangka pengelolaan pemerintahan daerah sebagai telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal senada juga ditetapkan dalam pasal 18 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap provinsi atau kabupaten itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan perundang-undangan. Pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten dan kota mengatur dan menjalankan urusan pemerintahannya masing-masing berdasarkan atas otonomi dan asas pemerintahan. Pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten atau kota mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Poin B yaitu warga negara. Pengertian warga negara. Menurut G. Murdoch menyatakan bahwa warga negara adalah suatu hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai kegiatan struktur politik, sosial, dan kehidupan kultural melalui pemberian ide. Kemudian, asas-asas kewarganegaraan. Apa saja sih asas-asas kewarganegaraan? Yang pertama, asas ius sanguinis, yang kedua, asas ius soli. Apa itu asas ius sanguinis? Asas ius sanguinis berasal dari bahasa Latin berarti hukum, dan asas ius soli berarti asas penentuan kewarganegaraan seseorang yang diambil dari bahasa Latin artinya hukum pedoman, sedangkan soli dari kata solum yang berarti negeri atau tanah atau daerah. 3. Status kewarganegaraan. Yang pertama apatrid, yang kedua atau yang B bipatrid, dan yang ketiga itu multipatrid. Jadi, status kewarganegaraan ada 3. Yang pertama, apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi mengenai warga negara dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Dan kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Sekarang kita lanjut ke pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Rindu Ananda Roswati dengan NPM 212191163. Warga negara Indonesia. Negara Republik Indonesia memiliki konsep yang sangat jelas dalam peraturan warga negara. Konstitusi Indonesia menegaskan secara jelas yang disebut sebagai warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa yang dimaksud penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah mereka bangsa Indonesia asli dan orang asing atau bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Penduduk negara Indonesia dijelaskan dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 2 unsur, yakni warga negara Indonesia dan warga asing
yang bertempat tinggal di Indonesia. Ketentuan tersebut sebagai suatu hal yang mendasar atau prinsip sebagai hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan pribumi. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan pasal 163 Intestesting tahun 1927. Adapun yang dimaksud dengan golongan Eropa meliputi bangsa Belanda selain bangsa Belanda tetapi dari Eropa, serta orang bangsa lain yang hukum kekeluargaannya sama dengan golongan Eropa. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang penduduk serta hubungan negara dengan warga negara diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia atau UU KI yang didasarkan pada tahun 2006. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menegaskan bahwa seseorang dikatakan sebagai warga negara Indonesia atau WNI apabila orang yang bersangkutan sudah berjanji sebelum UU KI tahun 2006 berlaku, orang tersebut sudah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Anak yang dihasilkan melalui perkawinan sah atau diakui dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia, anak dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing yang dihasilkan dari perkawinan yang sah. Lalu ada syarat-syarat dan permohonan menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Bagian penjelas umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dijelaskan ada 7 yang dapat ditempuh untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu kelahiran. Artinya garis kewarganegaraan orang tuanya menentukan status kewarganegaraan anak dan keturunannya. Pengangkatan sebagai hal yang sudah lazim di Indonesia. Sah tidaknya dalam hal pengangkatan anak, jadi warga negara Indonesia tersebut dapat diakui apabila yang bersangkutan telah bertempat tinggal secara menetap di wilayah Indonesia paling sedikit 5 tahun secara berturut-turut. Turut dan atau ikut ayah ibunya, biasanya setiap anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin dan mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan sang ayah sebelum mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, turut atau ikut mendapatkan kewarganegaraan Indonesia setelah bertempat tinggal berada di wilayah negara Republik Indonesia. Status kewarganegaraan yang dimiliki sang ibu juga berlaku bagi anak-anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan apabila telah memenuhi syarat antara lain sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Jika mengajukan permohonan telah bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut atau paling singkat selama 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat secara jasmani dan rohani, mampu berbahasa Indonesia, serta mengakui dan menjunjung dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia, serta mengakui dan menjunjung dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah melakukan tindak pidana atau dijatuhi hukuman pidana dengan antara pidana penjara 1 tahun atau lebih apabila dengan diperolehnya kewarganegaraan Indonesia, memiliki pekerjaan dan atau penghasilan tetap, membayar biaya pewarganegaraan kepada kas negara. Prosedur selanjutnya yang adalah mengajukan permohonan harus dilakukan secara tulis menggunakan bahasa Indonesia pada kertas bermaterai. Keputusan final atas permohonan perwarganegaraan merupakan hak
prerogatif dari presiden. Apabila presiden menyetujui, maka status warga negara Republik Indonesia atau WNI dapat berlaku secara efektif semenjak permohonan pengucapan sumpah atau janji setia pada negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Sekarang kita lanjut ke pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bahtiar dari kelompok 4, nomor NPM 2121911134. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Baik, di sini saya akan langsung membacakan materinya. Peran warga negara. Sesuai aturan pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, warga negara ialah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang secara yuridis disahkan sebagai warga negara Indonesia. Peran seorang warga negara dapat dilihat dari ada tidaknya sifat dan sikap aktif, pasif, positif, dan negatif sebagai konsep kristalisasi dari prinsip-prinsip demokrasi politik maupun konsep pendukung demokrasi yang lainnya. Demokrasi ekonomi, demokrasi sosial. Nilai-nilai demokrasi sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat nilai kemanusiaan, humanity, dan prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Persamaan serta toleransi memberikan konsep pranata yang lebih baik bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun wujud peran serta warga negara di bidang kehidupan bernegara diantaranya yaitu: A. Peranan warga negara dalam bidang hukum. Peran serta warga negara dalam bidang hukum ini merupakan konsep yang sesuai dengan asas hukum atau aturan yang berlaku, yaitu jaminan persamaan di hadapan hukum atau dikenal dengan istilah equality before the law. Persamaan hukum telah dituangkan dalam pasal 20D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B. Peran warga negara dalam bidang politik. Peranan warga negara dalam bidang politik menjadi hal yang penting untuk meningkatkan perkembangan negara Indonesia. Urgensi adanya peran serta warga negara dalam bidang politik dikarenakan bersinggungan langsung dengan segala kebijakan dan keputusan politik pemerintah demi kepentingan rakyat Indonesia. Sri Janti 2008 29 42. Peranan warga negara dalam bidang politik salah satunya dalam bentuk partisipasi politik. Demokrasi politik memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk turut berpartisipasi aktif di bidang politik. Yang C. Peran warga negara dalam bidang sosial budaya. Konsepsi ini berdasarkan pada teori persamaan sosial. Artinya, persamaan ini mengacu pada tidak adanya perbedaan-perbedaan status dan kelas di berbagai lapisan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat mempunyai persamaan kedudukan, harkat, dan martabat. Yang D. Peranan warga negara dalam bidang ekonomi. Peran serta warga negara di bidang ekonomi berkaitan dengan persamaan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa perspektif tentang persamaan ekonomi yang bisa dilakukan diantaranya adalah mewujudkan pengembangan ekonomi Pancasila yang berlandaskan asas kekeluargaan, controlling kinerja pemerintah mengenai kebijakan ekonomi, dan pembangunan sistem perekonomian nasional yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri.
hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang A. Hak warga negara. Warga negara ialah orang-orang yang mendiami wilayah suatu negara dan telah disahkan secara yuridis oleh sistem hukum negara menjadi bagian dari negara tersebut. Warga negara dijamin oleh undang-undang dalam mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang warga negara diantaranya: 1. Hak mendapat perlindungan. 2. Hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Hak warga negara dalam keikutsertaannya dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, hak beragama. Yang kelima, hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Yang B, kewajiban warga negara. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mematuhi hukum dan pemerintahan. Kewajiban warga negara tersebut secara jelas tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Setiap warga negara berkewajiban ikut berpartisipasi aktif dalam pertahanan dan keamanan negara sebagaimana ditegaskan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap warga Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil dari presentasi kelompok 4. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.